Orang-orang dengan tipe kepribadian INTJ biasanya lebih suka menyendiri, berpikir ke depan dengan cara yang tidak biasa, mengandalkan pemikiran rasional, dan suka mengatur segala sesuatu dengan rapi. Mereka memiliki kemampuan unik dalam menggunakan pemikiran yang berdasarkan fakta dan alasan yang kuat untuk memecah keyakinan palsu yang sering menyelimuti pikiran manusia. Proses ini seringkali menimbulkan perdebatan karena terasa kasar atau tidak peka terhadap perasaan orang lain, tapi pada akhirnya ia bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk membimbing seseorang menemukan pemahaman sejati tentang diri mereka sendiri, yang bebas dari tipuan yang dibuat oleh pikiran atau lingkungan sekitar. Pertama, mari kita pahami dasar dari sifat INTJ ini dalam konteks pemikiran mereka. Mereka cenderung melihat dunia melalui lensa yang sangat analitis, di mana setiap ide atau situasi diuraikan menjadi bagian-bagian kecil untuk diperiksa kebenarannya. Bukan sekadar menerima apa yang tampak di permukaan, mereka selalu bertanya mengapa sesuatu terjadi, bagaimana hubungannya dengan fakta yang ada, dan apa implikasinya jangka panjangnya. Pemikiran rasional mereka ini seperti mesin yang efisien yang memproses informasi dengan cara menyaring apa yang tidak masuk akal, sehingga mereka jarang terjebak dalam emosi sementara atau pendapat umum yang belum teruji. Ini membuat mereka ahli dalam mendeteksi ketidakkonsistenan, di mana orang lain mungkin melihat harmoni palsu, mereka melihat celah yang perlu diperbaiki. Ketika berbicara tentang membongkar keyakinan palsu, yaitu pemikiran atau pandangan yang sebenarnya tidak berdasar pada kenyataan tapi dipegang teguh karena kebiasaan, pengaruh sosial, atau ketakutan bawah sadar, INTJ biasanya akan menggunakan pendekatan yang sistematis. Mereka mulai dengan mengumpulkan bukti dari berbagai sisi, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip dasar yang netral dan tidak bias. Misalnya, mereka akan mempertanyakan asumsi dasar dari suatu keyakinan, seperti apakah itu didukung oleh data yang bisa diverifikasi atau hanya berdasarkan cerita yang beredar. Proses ini melibatkan pemecahan masalah secara bertahap, mengidentifikasi akar masalah, menelusuri rantai alasan yang salah, dan menyusun ulang pemahaman menjadi sesuatu yang lebih kokoh. Keunggulan mereka terletak pada kemampuannya untuk tetap objektif, tidak terpengaruh oleh tekanan emosional, sehingga pemikiran rasional ini bisa menembus lapisan-lapisan tipuan yang seringkali dibangun untuk melindungi ego atau menghindari ketidakpastian. Namun pendekatan ini seringkali menjadi sumber perdebatan karena sifatnya yang langsung dan tanpa kompromi. Bagi banyak orang, keyakinan palsu itu seperti pelindung yang nyaman, yang memberikan rasa aman meskipun tidak benar. Ketika INTJ memecahnya dengan argumen yang tajam dan berdasarkan fakta, itu bisa terasa seperti serangan pribadi yang berpotensi membuat orang merasa terancam atau malu. Kritikus mungkin melihat ini sebagai sikap yang dingin atau tidak empati, karena INTJ lebih memprioritaskan kebenaran daripada menjaga harmoni sosial. Di sisi lain, pendekatan ini kontroversial karena menantang norma-norma budaya yang menghargai kesopanan di atas kejujuran, atau karena bisa mengungkap ketidakcocokan dalam kelompok yang pada akhirnya bisa memicu konflik. Meski begitu, kontroversi ini bukanlah tujuan utamanya. Ia muncul sebagai efek samping dari komitmen mereka terhadap pemikiran yang jernih dan tidak terganggu. Di balik kontroversi itu, nilai sebenarnya dari cara INTJ ini adalah kemampuannya untuk membantu orang lain mencapai pemahaman diri yang lebih dalam dan otentik. Dengan membongkar keyakinan palsu, mereka membuka jalan bagi seseorang untuk melihat diri mereka apa adanya, baik itu kekuatan, kelemahan, maupun potensi sebenarnya tanpa filter yang menyesatkan. Proses ini mendorong pertumbuhan pribadi melalui pemikiran mandiri, di mana individu belajar mempertanyakan diri sendiri secara kritis, membangun keyakinan baru yang didasarkan pada bukti nyata, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Tipe kepribadian INTJ dengan visi jangka panjangnya melihat ini sebagai bentuk bantuan yang tahan lama, karena bukan sekadar menyelesaikan masalah sementara,
tetapi juga dapat membekali orang dengan alat pemikiran rasional untuk menghadapi tantangan di masa depannya. Yang hasilnya, meskipun awalnya menyakitkan, besar kemungkinan metodenya itu bisa membawa kebebasan dari belenggu mental, meningkatkan rasa percaya diri yang sejati, dan membuka peluang untuk hidup yang lebih selaras dengan realitas. Secara keseluruhan, cara INTJ menggunakan pemikiran rasional untuk memecah keyakinan palsu mencerminkan filosofi bahwa kebenaran, meskipun pahit, adalah fondasi utama dari kemajuan manusia. Ini adalah pendekatan yang kompleks karena melibatkan keseimbangan antara ketegasan dan tujuan baik, di mana kontroversi menjadi harga yang harus dibayar untuk pencapaian pemahaman yang lebih tinggi. Bagi mereka yang terbuka, ini bukanlah penghancuran, melainkan rekonstruksi untuk menuju versi diri yang lebih kuat dan jernih lagi. Meskipun tipe kepribadian ini lebih suka menyendiri, berpikir jauh ke depan dengan cara unik, mengandalkan pemikiran berdasarkan alasan kuat, dan suka mengatur segala hal secara rapi, filosofi etika, mereka merupakan pandangan yang menempatkan prinsip-prinsip moral sebagai sesuatu yang dibangun melalui pemikiran rasional yang ketat, yang dikombinasikan dengan nilai-nilai pribadi yang dalam, daripada sekadar mengikuti aturan masyarakat yang sudah ada. Bagi mereka, etika bukanlah daftar perintah tetap yang diterima begitu saja, melainkan kerangka yang terus diuji dan disesuaikan berdasarkan bukti, logika, dan dampak jangka panjang terhadap diri sendiri maupun orang atau pihak lain. Pendekatan ini seringkali membuat etika mereka tampak pribadi dan independen, di mana kebenaran dan efisiensi menjadi prioritas utama, meskipun kadang bertabrakan dengan norma sosial yang lebih berbasis emosi atau tradisi. Pada tingkat dasar, mereka cenderung membangun kode etik pribadi yang unik, di mana setiap prinsip dievaluasi melalui lensa logika. Ini termasuk komitmen terhadap kejujuran, karena bagi mereka, kebohongan atau penipuan hanya menciptakan ketidakefisienan dan ketidakstabilan dalam jangka panjang. Selain itu, etika mereka seringkali mencakup elemen egoisme etis, di mana kepentingan diri sendiri diutamakan selama tidak merugikan orang lain secara tidak adil, karena mereka percaya bahwa individu yang kuat dan mandiri bisa berkontribusi lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini membuat mereka kritis terhadap sistem etika yang terlalu kaku atau berbasis pada otoritas semata. Lebih dalam lagi, filosofi ini melibatkan keseimbangan antara pemikiran analitis yang dingin dan nilai-nilai internal yang mendalam, di mana INTJ menggunakan kemampuan mereka untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk menilai mana yang benar secara moral. Mereka seringkali mempertanyakan norma-norma budaya atau sosial, seperti apakah suatu tindakan dianggap baik hanya karena kebiasaan, atau apakah ada bukti bahwa itu benar-benar bermanfaat. Prinsip-prinsip utama yang sering muncul termasuk keterbukaan pikiran untuk mengubah pandangan berdasarkan bukti baru, kebebasan individu selama tidak membahayakan orang lain, dan penghormatan terhadap kebenaran meskipun menyakitkan. Kompleksitasnya terletak pada cara mereka mengintegrasikan emosi ke dalam etika. Meskipun emosi tidak mendominasi, INTJ merasakan tanggung jawab moral yang kuat ketika tindakannya menyebabkan kerugian, tapi mereka memprosesnya melalui analisis rasional untuk belajar dan memperbaiki, bukan melalui rasa bersalah yang berkepanjangan. Ini menciptakan etika yang dinamis, di mana prinsip bisa berevolusi seiring dengan pengetahuan baru, akan tetapi tetap teguh pada fondasi logika yang netral. Mereka melihat etika sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kemajuan pribadi atau masyarakat, daripada sekadar menjaga harmoni. Namun, pendekatan ini punya lapisan mendalam karena INTJ sadar bahwa etika tidak bisa sepenuhnya terlepas dari variabel manusia yang rumit, seperti konteks situasional atau dampak emosional, meskipun mereka berusaha menjaganya tetap objektif. Kode etik pribadi mereka menjadi panduan utama dalam navigasi masyarakat, di mana mereka tahu cara beradaptasi dengan norma eksternal tanpa mengorbankan integritas internal. Ini membuat filosofi mereka tampak dingin bagi orang lain, tapi sebenarnya
didorong oleh komitmen terhadap apa yang mereka anggap benar secara rasional dan mendalam. Secara keseluruhan, filosofi etika INTJ adalah kerangka yang rumit dan berlapis, yang menggabungkan ketegasan logika dengan independensi pribadi untuk membentuk moral yang autentik dan efektif. Ini bukanlah etika yang statis atau universal, melainkan yang dibangun secara pribadi melalui pemikiran kritis terus-menerus, yang tujuan akhirnya adalah hidup selaras dengan kebenaran dan potensi maksimal, meskipun seringkali menantang norma yang ada. Bagi mereka, merangkul filosofi ini berarti menghindari jebakan moral yang dangkal, menuju pemahaman diri yang lebih tinggi dan dunia yang lebih jernih serta bertanggung jawab. Filosofi kebenaran bagi mereka merupakan pandangan dasar yang menempatkan pencarian dan pemeliharaan fakta yang sejati sebagai inti dari kehidupan yang bermakna. Bagi mereka, kebenaran bukan sekadar konsep abstrak, melainkan fondasi utama yang menopang segala keputusan, hubungan dan pertumbuhan diri. Pendekatan ini lahir dari kecenderungan alami mereka untuk menganalisis dunia secara mendalam, di mana setiap klaim atau ide harus melewati ujian ketat berdasarkan bukti yang bisa diverifikasi, alasan yang logis, dan konsistensi internal. Ini membuat filosofi mereka menjadi campuran antara pencarian yang tak kenal lelah dan komitmen yang teguh terhadap apa yang nyata, meskipun seringkali bertabrakan dengan pandangan umum yang lebih fleksibel atau emosional. Pada tingkat paling dasar, filosofi kebenaran INTJ berakar pada keyakinan bahwa dunia ini bisa dipahami melalui pola-pola yang dapat diuraikan dan diprediksi. Mereka melihat kebenaran sebagai sesuatu yang objektif, independen dari pendapat pribadi atau pengaruh luar, seperti hukum alam yang tidak berubah meskipun manusia mencoba memanipulasinya. Proses pencarian kebenaran ini dimulai dengan pengumpulan informasi secara sistematis, di mana mereka memisahkan fakta dari asumsi dengan cara memeriksa sumber, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan kesalahan. Mereka mulai dari prinsip umum yang sudah terbukti untuk menyimpulkan detail spesifiknya, serta mereka mengumpulkan data kecil-kecil untuk membangun gambaran besar yang lebih akurat. Pendekatan ini membuat mereka kritis terhadap segala bentuk penipuan diri atau kelompok, karena bagi INTJ, menerima kebohongan sama saja dengan membangun struktur yang rapuh, yang pada akhirnya akan runtuh dan menyebabkan kerugian lebih besar. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.